Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, yang terhormat Bapak Ibu guru penguji uji kinerja 2021. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rahayu. Saya peserta PPG 2021 angkatan 1 dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ini kartu peserta saya, nomor pesertanya 223707210500. Saya melaksanakan praktek pembelajaran dan rekaman pada hari Senin 19 Juli 2021 melalui platform Zoom daring di SD Nasional Amanah Bangsa kelas 5 pada tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 pembelajaran 3 dengan 3 muatan pelajaran. Yang pertama PKN tentang nilai sila-sila pada Pancasila, yang kedua tentang bahasa Indonesia menentukan ide pokok paragraf, dan yang ketiga IPS tentang letak geografis dan astronomis Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Bapak recording. Alhamdulillah. Semua sudah sarapan anak-anak? Sudah. Ya, jangan telat sarapan, karena sarapan bisa mendukung aktivitas kalian dan menjaga organ-organ pencernaan kalian. Baik, sebelum dimulai kita akan membaca doa. Silahkan Azka untuk memimpin doa. Oke. Bersiap. Duduk rapi. Berdoa sesuai kepercayaan. Mulai. Berhenti. Oke, baik. Silahkan di mute lagi voice-nya. Oke, baik anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Bapak ucapan apresiasi yang setinggi-tingginya pada kalian yang mau disiplin hadir tepat waktu. Anak-anakku sekalian, pada awal Zoom ini Bapak akan bacakan aturan-aturannya. Yang pertama, tutup voice saat Bapak menjelaskan, atau saat yang lain hanya satu orang saja yang ditanya. Nah, sebagai motivasi awal, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap, semuanya dibuka voice-nya. 1, 2, 3. Baik, hari ini tema yang akan kita pelajari adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, itu. Untuk muatannya, yang pertama PPKN, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga IPS, selanjutnya tugas keterampilan. Baik, mari kita lihat tampilan slide-nya. Ya. Kita masuk di tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Baik.
Di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya. Kompetensi dasar itu kemampuan dasar yang harus kalian miliki, kalian pahami. Oke, coba Ali baca indikatornya. Menerapkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara tepat. Oke. Sekarang tentang bahasa Indonesia. Coba Naura baca kompetensinya. 1. Menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Indikator menyebutkan ide pokok yang terdapat pada teks bacaan. Menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Iya, terima kasih semuanya. Nah, sekarang tentang IPS. Coba dibaca oleh Alta. Mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan maritim. Terima kasih. Baik, sekarang dari ketiga muatan tadi, kalian harus tahu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa saja tujuannya? Silakan kepada Dean. Muhammad Diandra baca. 1. Setelah menganalisis teks, siswa mampu mengidentifikasi sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila secara tepat. 2. Dengan membaca dan menulis, siswa mampu menentukan ide pokok dan teks secara benar. 3. Dengan membaca teks, siswa menafsirkan secara benar kondisi geografi Indonesia dan di kondisi di wilayah siswa berada serta pengaruh bagi masyarakat sekitar. Wah, hebat-hebat bacanya, udah lancar-lancar, mantap. Nah, itu kalian sudah tahu muatan pelajaran yang akan dibahas, yang akan Bapak sampaikan, tujuannya juga. Nah, sekarang masuk ke kegiatan inti. Ya, di kegiatan inti ini langsung ke muatan pertama adalah tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oke, sebelumnya Bapak mau refleksi dulu nih pengetahuan kalian yang belum ditanya. Coba Saskia, bagaimana proses lahirnya Pancasila? Barangkali Adil tahu bagaimana prosesnya? Iya, Ryan silakan. Voice-nya. Oke. PUPKI, Bu, Pak. Iya, betul, melalui persidangan. Di sana ada lembaga yang ditunjuk, yaitu BPUPKI, yang mengesahkannya adalah PPKI. Ya, pinter. Nah, pembukaan atau refleksinya sudah, kita masuk ke video pembelajaran. Oke, silahkan dinikmati. Apa saja nilai-nilai pada Pancasila? Baik, nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, damai, aman. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih terpelihara sampai saat ini. Oke, kita jelaskan satu-satu nilai-nilai Pancasila pada sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa saja nilainya? Baik, yang pertama adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Yang kedua,
kita harus saling menjaga, menghormati, dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya yang kedua, nilai yang terkandung adalah yang pertama, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Selanjutnya yang ketiga, persatuan Indonesia. Apa saja nilai yang terkandung di dalamnya? Baik, yang pertama, kita harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa saja nilai yang terkandung di dalamnya? Oke. Yang pertama adalah kita harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah yang pertama, kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan. Selalu bergaya hidup mewah, itu harus dilarang, harus dihindari. Dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Yang kedua, selalu bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain. Ini sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kebersamaan. Senantiasa mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Demikian, begitu mulianya nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, dari penjelasan barusan, apakah ada yang kurang dipahami atau ada yang akan ditanyakan? Silakan. Oke, alhamdulillah, semoga semua paham. Baik, Bapak masuk ke evaluasi pertama, yaitu skala sikap. Nah, skala sikap ini kerjakan, kalian tinggal centang-centang. Nanti dikumpulkannya atau di-share baliknya Wapri ya ke Bapak. Sambil berjalan kegiatan berikutnya yang di bawahnya ini. Nanti sambil berjalan kalian bisa mengerjakan sambil mengerjakan terus share. Oke. Baik, evaluasi pertama sudah, Bapak masuk ke penjelasan berikutnya. Nah, di sini untuk urutan kegiatan selanjutnya, Bapak akan menunjuk satu orang. Nah, satu orang. Oke, perhatikan. Bapak akan menunjuk satu orang, terus orang yang sudah ditanya tadi sudah menjawab, melemparkan soal berikutnya kepada temannya yang lain. Yang pertama, Alvin, ada berapa agama di Indonesia yang diakui di Indonesia? 6. Agama apa aja? Islam, Buddha, Katolik, Kristen. Ih, pintarnya mantap. Oke. Sekarang Bapak tanya, lempar sama Alvin ke siapa?
Alvin mau ngasih pertanyaan ke siapa? Ke Fida. Oke, ke Fida. Fida, tempat ibadah agama Konghucu namanya apa? Kelenteng, Pak. Ih, mantap. Oke. Pertanyaan selanjutnya dilempar ke siapa coba? Oke, Bapak aja deh. Haura. Haura. Oke, silahkan Haura. Ini termasuk sila keberapa? Sila ke empat. Iya, pintar. Ini praktek pesta demokrasi, praktek demokrasi, betul. Kalau di sekolah kegiatan demokrasinya apa tuh? Pemilihan ketua kelas. Pintar sekali, memang kalian hebat-hebat. Oke, selanjutnya Aura mau lempar ke siapa? Ke Rayat. Ryan. Oke, Ryan. Kegiatan apa tuh? Keluarga mengobrol atau diskusi. Ini berarti kalau diskusi itu bermusyawarah. Kalau bermusyawarah sila ke 4. Alhamdulillah, mantap. Oke, Ryan. Mau dilempar ke siapa? Dean, Pak. Oke, Dean. Ayo. Apa jawabannya? Menjenguk teman yang sedang sakit, Pak. Oke, di sini kebetulan temannya berbeda agama. Wah, hebat sekali. Nah, jadi persamaan derajat itu sila keberapa tadi? 2, Pak. Ih, mantap sekali. Memang hebat-hebat. Nanti kita masuk ke evaluasi selanjutnya. Nah, di sini kalian menuliskan poin-poinnya. Tadi sudah dijelaskan, sekarang kalian menuliskan poin-poinnya di sini. Oke, dari mulai sila pertama sampai sila kelima. Begitu. Sama, nanti share Wapri ke Bapak. Dari muatan bahasa Indonesia akan dibahas tentang ide pokok, terutama menentukan ide pokok pada paragraf. Haura, baca Haura. Pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Oke, pintar. Bacanya udah bagus-bagus ya. Nah, materinya di halaman 21. Jadi kalian sekarang buka halaman 21 buku paket buku siswa. Silakan dibuka. Materinya sama dengan materi PPKN yang di video. Ya, yang Bapak bacakan. Nah, yang di sini sama. Oke. Nah, di situ coba kira-kira Ryan, ide pokok yang pertama itu apa, Ryan? Paragraf pertama. Ada Ryan? Ada, Pak. Oke. Coba Ryan, ide pokok yang pertama itu apa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Mantap sekali. Oke.
Biar kalian siapkan saja tugasnya. Baik, sambil membaca kita masuk ke muatan selanjutnya. Nanti ini di-share sambil berjalan aja ya. Baik, untuk penyemangat kedua, kita udah pegal-pegal tuh, muatannya lumayan banyak. Kita penyemangat kedua, kita melakukan tepuk semangat. Mulai 1, 2, 3, tepuk semangat. Kita masuk ke muatan selanjutnya. Di sini silakan dinikmati. Baik, anak hebat sekalian, pada video kali ini Bapak akan share muatan pelajaran IPS tentang letak geografis Indonesia dan letak astronomisnya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi berdasarkan suatu wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam di muka bumi seperti benua, laut, gunung, samudra, dan lain sebagainya. Indonesia terletak di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan, serta Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan benua Australia, serta di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Bagaimana dengan letak astronomis Indonesia? Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Nah, dari penjelasan tadi, Bapak kasih kalian tugas di sini. Selanjutnya kita masuk ke tugas keterampilan. Nah, ini tugasnya coba dibacakan oleh Fida. Tugas keterampilan IPS. Bersama dengan orang tua siswa mengamati dan mengidentifikasikan kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya. Selesai melakukan pengamatan, siswa menggambar peta kondisi geografis wilayah tempat tinggalnya menggunakan HP Android. Untuk mengoptimalkan kerjasama, siswa dapat berbagai peran dan tugas dengan orang tuanya. Sudah, Pak? Oke, terima kasih, Fida. Nah, Bapak di sini akan ajarkan bagaimana caranya membuat peta wilayah masing-masing. Untuk video kali ini, Bapak akan menjelaskan cara membuat peta desa kalian menggunakan aplikasi Google My Map. Oke, cara langkah-langkahnya, yang pertama, seperti biasa, masuk ke Play Store. Mulai masuk ke Play Store. Lalu edit Google My Maps. Oke, kita sambil menunggu. Oke, mulai. Oke.
Di sini sudah ada dari contoh sudah ada. Kalian bisa buat yang baru menurut data kalian. Ini Bapak contohkan dari teman Bapak. Misalnya di sini ingin membuat peta dengan judul RT-nya berapa, RW-nya berapa, ya desa masing-masing. Oke, sesuai dengan data kalian. Di sini Bapak ngambil contoh yang lain. Oke, mulai di sini ketik nama desa. Misalnya di sini Gedong Mulyo. Oke, sudah ada. Karena ini udah linknya Google, udah ada di situ. Lalu kita detailkan tempat masing-masing. Nah, lalu diklik tombol yang plus biru. Nah, di sini ada pilihan menambah garis atau menambah titik. Nah, kita klik yang atas menambah garis. Oke, lalu layarnya digeser. Oke, menurut data tempat kalian, wilayah kalian yang ingin dipilih di map. Nah, setelah dapat, klik tanda plus, lalu tarik ke jarak-jarak tertentu menurut wilayah kalian. Oke. Kalau udah sampai batas desa, klik plus lagi. Setelah itu, tarik lagi. Sesudah sampai batas tertentu, menurut kalian itu batas wilayahnya. Oke, nah yang di akhir sudah jadi, diklik tanda centang ini. Lalu di sini ada isian lagi. Namanya apa? Silakan diklik tanda I ini. Huruf ini diklik. Setelah diklik, lalu diklik bagikan peta. Oke, setelah bagikan peta, pilih WhatsApp, pilih ke nomor Bapak. Oke, anak-anak, membuat peta itu Bapak sarankan bantuan dari orang tua. Jadi di sini kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang lebih tahu batas-batas wilayahnya. Kalian pasti tahunya ya gang sebelah, tempat main sebelah, di batas-batas yang pasti belum tahu. Jadi ini perlu bantuan. Oke, anak-anak, membuat peta itu Bapak sarankan bantuan dari orang tua. Jadi di sini kerjasama dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua yang lebih tahu batas-batas wilayahnya. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan apa membosankan? Menyenangkan. Menyenangkan. Alhamdulillah. Seru banget, Pak. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah, sinyalnya mendukung, semuanya mendukung, dan Bapak bangga dengan kalian dan Bunda semua yang mau membantu Ananda siap bangun pagi, memakai seragam, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Terima kasih Bunda semua, ayah Anda juga Bapak ucapkan terima kasih. Kepada Ryan, apa kesimpulan hari ini?
bisa belajar nilai-nilai Pancasila. Ya. 4. Mengetahui apa saja agama yang ada di Indonesia. Mantap. Belajar agama yang ada di Indonesia. Agama-agama yang ada di Indonesia. Iya, ada lagi. Oke, ayo berani. Ada lagi kesimpulannya apa? Dari bahasa Indonesia apa? Letak geografis Indonesia. Ya, dari IPS mengenal letak geografis Indonesia. Dari bahasa Indonesia? Pokok. Iya, ide pokok. Mantap. Pembelajaran hari ini sudah selesai dan Bapak senang kalian semangat-semangat. Dan jangan lupa untuk mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Kalau sudah tatap muka, di rumah tentu sehari-hari bagaimana sikap yang baik terhadap saudara, apalagi orang tua dan masyarakat. Jadi bukan cuma ilmu saja, pengetahuan saja, harus dipraktekkan. Oke. Selanjutnya Bapak berpesan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya. Baik anak-anak, alhamdulillah sudah selesai semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Demikian dari Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Sehat-sehat selalu, semangat selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.